Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan kami Surabaya TV untuk episode dialog khusus bersama dengan DPRD Kota Surabaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan didampingi oleh narasumber Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, yaitu Bapak Ahad Tony. Selama 1 jam ke depan kita akan berbicara tentang revitalisasi kota tua, apa dampaknya bagi masyarakat kota Surabaya. Baiklah, marilah kita sapa Bapak Ahad Tony. Selamat sore Pak Tony, sehat-sehat Mas. Semoga kita semua berbahagia. Amin. Pak Tony, selama 1 jam ke depan ini kita akan berbicara tentang revitalisasi kota tua. Nah, pada saat hari ulang tahun kota Surabaya bulan Mei kemarin, Pak Wali Kota menyampaikan akan memberikan hadiah kepada masyarakat Surabaya, yaitu revitalisasi kota tua, di mana kota tua nanti menjadi salah satu andalan destinasi wisata pemerintah kota Surabaya. Sebenarnya bagaimana konsep kota tua ini dan bagaimana nanti ke depannya pemberdayaan untuk masyarakat, sebab bagaimanapun juga tidak berdampak bagi masyarakat, ini tidak ada ubahnya, masyarakat hanya menjadi penonton. Silakan Pak Ahad. Baik, terima kasih Mas Nang. Jadi betul bahwa kita bersama pemerintah kota ingin memberikan satu kado istimewa pada tahun 2024 ini, hadirnya kembali kota tua sebagai satu ikon dari kota Surabaya. Penghadiran ini kita tidak sekedar hanya ingin memunculkan rasa sejarah kota lama Surabaya, yang di sana ada satu, bisa dikatakan polis, Mas. Polis itu ya. kan negara kota. Negara kota itu negara yang secara fisik, negara yang dikelilingi tembok, dan di dalamnya ada kegiatan administrasi, di dalamnya ada kegiatan-kegiatan macam-macam untuk mengendalikan aset yang dimiliki oleh kolonial dulu atau VOC masa lalu. Nah, untuk yang sekarang ini kita ada konsep revitalisasi supaya masyarakat tidak salah persepsi. Kita melakukan revitalisasi tidak bermaksud untuk menghadirkan peran daripada pengaruh daripada VOC kala itu pada masa sekarang, tetapi lebih pada kita ingin menunjukkan satu edukasi kepada masyarakat bahwa Surabaya itu dulunya pernah ada kota di dalam tembok itu. Ada polis ya. Ya, Kalau saya katakan polis. Kemudian upaya untuk revitalisasi yang pertama ini lebih pada pendekatan kecakarbudayaan. Dikembalikan lagi bangunan-bangunan lama sedapat mungkin fasadnya, cita rasa arsitekturalnya itu mewakili masa-masa ketempo duluan. Tentunya dengan langgam arsitektur Eropa. Sehingga pemerintah kota berupaya untuk menghadirkan yang pertama karena kerapian daripada instalasi listrik yang sudah ditata rapi. Dan dikala itu ketika kita masih belum meletakkan kerapian sebagai satu pendekatan estetika kota, masyarakat Eropa sudah menghitung itu. Ya, sekarang dilakukan itu. Kemudian yang kedua, ketika semuanya sudah dikembalikan, orang yang datang tanpa bicara, hanya melihat, sudah menemukan bahwa oh, dia ada di alam, serasa seperti hidup di alam Eropa masa lalu. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi kemanfaatannya bagi masyarakat Surabaya apa? Jadi sebelum kita bicara pada masyarakat Surabaya secara umum dan masyarakat lainnya, kita perlu membicarakan bagaimana caranya supaya masyarakat yang ada di wilayah kota
lama ini dia mendapatkan manfaat. Karena kan sejauh ini ketika kota lama ini tidak disentuh, yang muncul kan kesan Surabaya kok di kawasan itu kumuh. Kawasan itu banyak gedung yang kosong yang tidak terpelihara. Banyak eh, apa kesan-kesan yang kurang familiar gitu. Nah, dengan adanya revitalisasi fisik, maka kan perlu kan disiapkan supaya masyarakatnya itu mulai bisa menangkap maksud daripada pemerintah. Kita mendorong pada pemerintah kota untuk membentuk tim pendampingan pada masyarakat. Ya, Pak Tony. Gitu. Jadi ada upaya pemerintah kota untuk membentuk sebuah peradaban di kota tua, di mana itu dihadirkan kembali, tetapi peradaban itu disesuaikan dengan standar kota yang layak Ya. di dunia. Jadi ada fasilitas-fasilitas umum, kemudian utilitasnya dan sebagainya. Nah, sentuhan itu sangat bagus. Tetapi kembali kepada kemanfaatan dan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, peran masyarakat nanti itu di mana, Pak? Ya. Dan masyarakat nanti menjadi apa? Ya. Dan masyarakat di sana melakukan apa? Ya. Itu sebuah pertanyaan. Ya. Harapan kita masyarakat yang ada di kawasan kota lama, ya mestinya harus menjadi tuan di lingkungan sendiri, gitu kan? Kemudian menjadi tuan rumah di lingkungan sendiri. Artinya tidak hanya menjadi penonton. Jangan sampai nanti itu ketika kota tua dihadirkan, kan di situ kan orang datang membutuhkan makan, minum, menikmati suasana, lalu yang mereka memainkan itu adalah orang yang dari luar. Nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial. Lalu kemudian mereka hanya menjadi objek saja, tidak mendapatkan manfaat. Sehingga masyarakat yang pertama harus diedukasi satu tentang sejarahnya. Sehingga masyarakat menjadi guide bagi masyarakat yang datang ke situ. Kemudian dia bisa cerita, nggak mesti harus lengkap, minimal apa yang ada di lingkungan mereka, dan mereka bisa bercerita melalui versi mereka. Sehingga ada kesan bahwa tentang masa lalu masyarakat sekarang itu tahu, cerita itu terpelihara. Yang kedua, mulai kita edukasi, namanya tema ini kan ini kan tema dalam rangka untuk menyuguhkan wisata kota. Nah, kalau kemudian ini wisata kota, orang datang bersenang-senang, kemudian ingin mendapatkan makanan umpama, maka masyarakat di sekitar pun juga gitu, mulai diedukasi. Usaha ini, usaha itu, dan sebagainya gitu kan. Ada selai roti, kemudian dan sebagainya ya, yang bernuansa ke Eropa-Eropaan begitu. Tetapi kan mana yang kira-kira dipilih yang tidak kontroversi, kemudian yang tepat digunakan dan terjangkau oleh masyarakat, jangan sampai menjadikan rusak gitu terhadap umpama di sana ada budaya-budaya yang tidak cocok, umpama kan ada satu minum wine kan gitu kan. Iya. Nah, di situ kan kalau itu nanti ada potensi daya tolak juga. Daya tolak juga. Nah, itu kan perlu dipikirkan. Dan kalau toh harus ada, itu seperti apa tekniknya kan gitu kan. Karena itu kan sebagai satu warna. Ya mungkin aksesorisnya gitu. Ya kemudian di sisi lain nggak sekedar hanya itu kan di Eropa itu. Ada satu gaya hidup orang dansa, gitu kan. Yeah. Bisa aja di situ masyarakat mulai membuka satu les-les privat tentang dansa atau mungkin seperti apa, atau mungkin ada satu tempat yang disediakan untuk pertunjukan tentang itu. Lalu kemudian masyarakat yang ada di situ yang dilibatkan sehingga dia mendapatkan manfaat daripada peran itu gitu.
masih banyak saya rasa untuk bisa disampaikan, seperti untuk pembuatan souvenir-souvenir, ini kan juga bisa menjadikan kita punya satu eee, PR lah gitu, Ya, untuk menjadikan mereka menjadi berdaya lagi. ya Pak Tony. Jadi dampak positif yang akan dirasakan masyarakat, mereka akan terlibat langsung mulai dari proses yang kecil, mulai jualan Ya, minuman, jualan makanan, hmm, souvenir, ya, hingga aktivitas-aktivitas ya, ekonomi yang lain. Nah, ini sangat menarik. Tentu saja nanti pemerintah kota akan mengasistensi ya, mereka sehingga ya, mereka bisa berjualan dengan standar-standar yang uh, berlaku di kota-kota besar, di kota-kota internasional, ya, sehingga mereka bisa berdaya saing. Nah, ya, Pak Tony, ini ada sedikit yang ingin kita tanyakan kaitan dengan kesejarahan yang tadi disebut, Mbak. Jadi menurut sejarah bahwa Kota Tua adalah kota yang paling berdampak ketika penjajahan Inggris itu membombardir dari kapal-kapalnya ke arah kota Surabaya. Kota Tua ini yang paling banyak mengalami ya, kehancuran, Mbak. hmm, Nah, apakah nanti itu kesejarahan ini juga akan selalu ditampilkan sehingga masyarakat Surabaya tetap memiliki semangat, spirit Surabaya sebagai kota juang, di mana nenek moyangnya pada saat itu melakukan sebuah pertempuran-pertempuran yang bisa kita review kembali, ya, di mana sampai ada jenderal sekelas jenderal pahlawan Perang Dunia Kedua ya, ini harus gugur di Surabaya. Ini kan sebuah cerita yang harus ya, diteruskan secara tradisi. Nah, betul. bentuk visualisasinya nanti seperti apa? Untuk visualisasinya, desain arsitektural pemerintah kota sudah mencoba menjangkau ke sana. Ya, Sehingga revitalisasi kota tua itu tidak ansih pada bangunan-bangunan yang muncul pada era-era kolonial, hmm, tetapi juga memvisualkan satu identitas ketika ada insiden pada masa-masa tahun 45-an. Ada taman yang di sebelah Jembatan Merah. Cayeng Rono. Ya, itu disajikan juga kayak replika mobil yang kala itu sempat menjadi satu Korban bom ya. korban bom, itu sebagai satu penanda bahwa itu supaya untuk menghidup-hidupkan. Nah, kalau kemudian kita datang di satu zona kota Eropa nanti, maka akan ada rasa bahwa hadir pada zona di sebelah selatan, itu dia merasa hadir pada komunitas kota Eropa. Ya, Kemudian begitu masuk kepada Jalan Raja Wali, akan terasa kebangkitan nasionalismenya, bahwa di situ ada satu kemenangan, heroisme daripada warga kota yang kemudian menjadikan lengkap gitu kan. ya, Kalau itu dikaitkan dengan rentetan sejarah, maka akan ketemu di situ. Dan kemudian lagi tentang nggak sekedar itu Pak Nanang. Jadi ada satu tempat yang di sebelahnya lagi ada zona pecinan, ada zona Arab yang nanti sehingga tematik gitu kan. Eh, Nanti di tiga kawasan yang ketika itu dijadikan satu destinasi yang lengkap, maka orang yang hadir di paket wisata tiga tempat itu dia akan memiliki rasa bahwa di Surabaya sejak dulu ada toleransi antar masyarakat itu begitu luar biasa. Mereka ada di zona masing-masing, kemudian sangat berdekatan, lalu kemudian rukun gitu. ya, Kemudian di situ juga akan memberikan sebuah gambaran Surabaya tidak seperti kota metropolitan saja, tapi adalah kota kosmopolitan karena kan ini hadir orang-orang dari lintas negara, itu lintas bangsa, sehingga bisa dibayangkan bahwa Surabaya sejak
zaman dulu sudah menjadi kosmopolitan gitu. Iya. Ini menarik Pak Tony. Jadi nanti peran multikultur di Surabaya, multi etnis, harmonisasi ini akan ditonjolkan. Ya. Nah, ada komunitas suku bangsa yang cukup besar Pak Tony di kota Surabaya, yaitu India Pak. Ya. Selama ini saya masih belum melihat ada pembangunan yang dihadiahkan juga untuk masyarakat India yang ada di kota Surabaya, di mana notabene pada saat itu masyarakat India yang ada di Surabaya juga ikut berjuang melawan penjajah yang ada. Bahkan ada cerita bahwa sebagian dari pasukan India yang Muslim ini mereka menghentikan pertempuran ketika menghadapi bangsa Indonesia yang notabene juga orang Muslim, Pak. Nah, apakah nanti pembangunan kota tua ada space sebagai penghormatan untuk suku bangsa di India yang notabene juga bagian dari warga kota Surabaya yang peran ekonomisnya juga tidak kecil, Pak. Terbukti ada Bank India juga di kota Surabaya. Ya. Bagaimana Saya pendapatnya? pikir tentang keberadaan dari India ya, apakah itu artefaknya atau apa, itu kan akan sangat tergantung daripada pendekatan kecagar budayaan nanti. Kalau dikaitkan dengan masalah value sejarahnya, kita bisa menyampaikan karena menyampaikan secara verbal dalam bentuk ulasan cerita yang disampaikan oleh masyarakat ataupun sebagai satu tour leader yang nanti itu bisa mendampingi para tamu di situ. Tetapi kalau kemudian ternyata ada satu situs yang terawat baik, bangunan cagar budaya dan ditetapkan cagar budaya, maka itu akan dimunculkan, gitu kan? Dan di situ kalau kita itu melihat aktivitas dari pelaku-pelaku ekonomi atau mungkin pelaku-pelaku sejarah, kalau kaitan dengan apa yang disampaikan Pak Nana kan kaitan pada saat perang kemerdekaan, gitu kan? Itu bisa aja nanti itu di titik mana kemudian mereka itu memiliki satu situs yang bisa dipakai untuk penggambaran itu, gitu. Dan kita bisa lakukan itu. Tetapi kan yang konsep kita bukan yang ini kita dalam diskusi itu kan detail gitu kan. Tetapi yang kita masih pada makro, pada kawasan ini kita hidupkan. Sehingga penampakannya adalah rasa Eropanya kena itu. Ya, masih di situ. Begitu nanti ini, nah terus ibarat orang itu sudah dipakai baju gitu. Oh, pakai baju sudah catching, sudah ganteng, berapi gitu kan. Tapi setelah rapi terus bagaimana? Nah, maka adalah harus ada satu gerakan kegiatan daripada yang sudah dirapikan tadi. Nah, kemudian nanti tentang masalah setelah ada kegiatan-kegiatan apa ya, supaya warna-warni, maka mereka akan bercerita tentang sejarah, mereka bercerita tentang kegemaran, mereka bercerita tentang peristiwa, mereka bercerita tentang segala macam kegiatan-kegiatan ekonomi, bandar rempah dan sebagainya. Dan ada kegiatan-kegiatan keekonomian lintas negara di dalam bandar Doana gitu kan, yang sebelahnya Jembatan Merah, itu kan juga ada di situ. Itu akan memunculkan kreativitas di masyarakat. Termasuk nyambung dengan ekspedisi jalur rempah itu juga. Itu keren. Jadi sehingga nanti akan muncul di situ adalah nama-nama warung yang memang bernuansa Eropa gitu kan. Kemudian ada juga mungkin bernuansa VOC gitu. Ya, nama-nama itu kan nanti akan menjadi makin menguatkan, walaupun toh keberadaan mereka hanya sebagai satu ornamen, tetapi kan nanti akan makin menguatkan. Nah di situ bahkan nggak nutup kemungkinan akan menjadi trendsetter. Nah kemudian keberadaan kota tua ini kan lama ini itu kan nanti kita bisa mengajak masyarakat itu supaya tidak
melulu hanya ketemu di Tunjungan Romansa. Kemudian minggu besok bisa ke Pecinan, besoknya lagi ke zona Arab, kemudian lagi besoknya lagi ke Eropa gitu kan. Jadi kan makin kaya. Selain juga wisata lain yang sudah tersebar di Surabaya, ada kebun binatang dan kemudian taman wisata mangrove dan sebagainya. Ini gitu. Jadi banyak ininya. Nah dengan begitu kan kita kan juga mikir juga untuk kota. Kalau kaitan dengan wisata ini kan warga Surabaya cenderung kalau mau berwisata ke tempat lain, gitu kan. Iya. Tapi orang lain mau datang ke sini untuk tujuan belanja. Selama ini kan begitu. Lah mungkin nanti datang ke sini juga selain belanja juga bisa menyempatkan datang ke tempat-tempat Iya. wisata kota yang kita buat Iya, Pak Tony. bersama. Jadi kan begini, yang punya kota tua itu kan bukan hanya Surabaya ya Pak, Ya, tapi Jakarta, ya. Semarang. Nah pertanyaannya eh, apa pembedanya? Itu satu. Kemudian ini dikaitkan dengan keberlangsungan. Ya, Eh, Dulu Surabaya pernah punya proyek namanya Kia-Kia. ya. Kemudian berhenti, coba dihidupkan kembali. Pertanyaannya Pak, apa nanti kira-kira tidak seperti itu juga Ya. nasibnya? Dan ini merupakan pertanyaan terakhir Pak Tony. Oh siap. Terima kasih, monggo. Ya, baik Mandang. Jadi kita beruntung gitu Surabaya ini melaksanakan program revitalisasi kota tua di saat kota yang lain sudah melaksanakan hal itu. Jakarta lebih awal, lalu Semarang. Kita kan komparasi, di mana letak dari tantangan-tantangan yang dihadapi Jakarta. Kita inventarisir. Kemudian bagaimana mereka yang bisa diambil manfaatnya dari Jakarta. Kemudian dan juga Semarang begitu. Nah, kemudian kita mencoba pengalaman dua kota ini dan bahkan nanti juga kota lain akan kita jadikan sebagai satu guru untuk mensukseskan revitalisasi kota Eropa di Surabaya ini. Ya, kemudian untuk yang kota lama di Surabaya ini akan bisa muncul ada beberapa hal. Kita memiliki satu kekuatan bahwa kalau di tempat lain itu, kalau Jakarta agak dekat antara zona pecinan dengan zona Eropanya juga. Kemudian di mana di Semarang pun juga begitu. Ada irisan-irisan antara zona Eropa dan zona pecinan Jawa dan sebagainya. Nah di Surabaya itu ada satu zona pecinan, ada zona Arab, zona Eropa yang bakal muncul. Harapan kita tidak mengulang terhadap kegagalan yang ada di kota-kota lain. Ya, yang di zona pecinan, yang kemarin di Kia-Kia itu. Ya. Justru dengan adanya zona Eropa ini makin kuat. Memperkuat ya. Memperkuat. Kalau orang datang pada zona pecinan kemarin kan hanya satu jalan itu rasanya kan begitu. Hanya di jalan yang Kia-Kia itu aja. Kembang Jepun ya. Kembang Jepun. Dan Kembang Jepun pun juga itu sekedar dibangun fisiknya lalu ada kegiatan lalu selesai. Tidak ada satu cerita edukasinya itu dalam tanda kutip siapa yang melakukan edukasi guide tadi, nggak ada. Mereka hanya datang, kemudian ini makan. Cerita itu tidak tersampaikan. Ada peristiwa apa di tempat itu dan sebagainya. Para pelaku-pelaku kuliner tidak melakukan itu. Itu kekurangan yang bisa kita lihat. Ya, ya betul. Nah, kemudian lain halnya kalau kemudian mereka itu datang karena sejarahnya, lalu makanan kuliner itu menjadi pengikut. Kalau yang di Kia-Kia kemarin kan seolah-olah kuliner itu menjadi tujuan utamanya. Ya, yang ditonjolkan. Yang ditonjolkan. Nah, itu menjadi tidak setelah datang incip sudah selesai. Tetapi kan kalau umpama itu ada sejarahnya dan nuansanya
yang itu adalah kita sampaikan, maka orang datang ke tempat yang sama berulang-ulang tidak jemu gitu. Nah kemudian lagi-lagi nanti daya topang itu pada zona Eropa, habis dari zona pecinan ke Eropa, kemudian ke Arab dan sebagainya. Itu triangle daripada tourism yang bertemakan kota lama di Surabaya. Ya kemudian supaya ini ke depan itu bisa sukses, maka revitalisasi harapan kita itu tidak sekedar ansih pada fisiknya. Jadi revitalisasi bangunannya, infrastrukturnya, tetapi juga revitalisasi fungsinya. Jalan. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti begitu revitalisasi kota lama untuk zona Eropa, bisa jadi di sini kebangkitan Surabaya menjadi kembali ke kota kosmopolitan, hub internasional, kemudian menjadi satu kota-kota yang memiliki pengaruh kuat di dunia gitu kan. Nah itu kan juga perlu dipikirkan karena itu mimpi besar yang harus kita letakkan bersama. Kalau Surabaya itu menjadi trendsetter dunia, maka terkait dengan pancaran sesuatu kegiatan ekonomi maupun yang lain di dalam kota lama ini, maka akan menjadikan Surabaya menjadi lebih terasa sebagai satu kota yang bisa memanfaatkan kesejarahannya sebagai satu kekuatan untuk memposisikan keberadaannya sekarang untuk ikut bermain dalam kancah dunia. Ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami untuk menyaksikan dialog ini. Namun pada akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita. Tetapi yakinlah bahwa kita akan selalu bertemu di dalam episode-episode menarik yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Pak Tony, terima kasih semuanya. Semoga kita selalu berbahagia sehingga kita bisa melakukan aktivitas di kemudian hari. Terima kasih. Salam Surabaya TV.